Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Simka, bincang seru bareng alumni dan mahasiswa kimia Universitas Andalas. Perkenalkan, namaku Hans dari Kimia Angkatan 2021. Dan aku Falsya dari Kimia 2021. Kami akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang menarik nih Hans. Narasumber kita yaitu alumni Kimia Angkatan 2018 yang tahun ini berkesempatan untuk mengikuti program beasiswa LPDP RI. Keren banget ya Falsya. Mungkin kita bisa nih langsung saja sapa narasumber kita. Halo Dah. Halo. Sebelum kita mulai nih Dah, mungkin udah boleh nih Dah perkenalan diri dulu Dah. Oke, terima kasih. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ahmad Rida. Itu biasa dipanggil dengan sebutan Ahmad. Saya merupakan alumni Kimia Angkatan 2018 yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini mendapatkan beasiswa LPDP RI yang berkuliah di Universitas Andalas Angkatan 2023. Nah, udah Hans izin bertanya nih dah. Jadi kan udah lolos nih di program beasiswa LPDP RI. Nah, beasiswa LPDP RI itu apa sih dah? Ya, untuk program beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP sendiri itu bagi kita yang ingin melanjutkan studi S2 maupun S3 Hans. Jadi, nanti jika Hans atau Falsya ingin melanjutkan studi S2, itu bisa lewat program beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP, yang mana itu ada beberapa program Hans gitu. Untuk yang di LPDP itu ada 4 program, yang mana ada 3 program. Itu ada program umum, ada program targeted, dan program afirmasi. Dan alhamdulillah udah lolos di LPDP melewati program afirmasi seperti itu Hans. Oh gitu ya dah. Untuk program-programnya itu apa sih bedanya dah? Ya, untuk program yang diselenggarakan oleh LPDP sendiri, kan tadi ada 3 ya Hans. Nah, untuk program umum itu ada beberapa klasifikasi lagi. Yang pertama, beasiswa reguler. Yang kedua, beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Dan yang 3, nanti ada beasiswa parsial. Untuk setiap program ini itu memiliki syarat yang berbeda. Kalau untuk program reguler itu untuk umum, biasanya setiap orang bisa mendaftar gitu kan. Nah, untuk yang beasiswa perguruan tinggi utama dunia itu diharuskan mendaftar kalau tidak salah memang perguruan tinggi yang paling top 10 lah gitu kan, yang bagus-bagus gitu di dunia gitu. Nah, yang ketiga itu beasiswa parsial. Itu beasiswa yang mana LPDP membiayai setengah biaya pendidikan kita dan setengah lagi kita yang membiayai. Nah, selanjutnya nanti ada program beasiswa targeted. Itu tuh ada beberapa bagian. Pertama ada beasiswa PNS, TNI, Polri, dan selanjutnya nanti ada beasiswa kewirausahaan. Yang ketiga nanti ada beasiswa pendidikan kader ulama, dan yang keempat beasiswa dokter, spesialis, dan subspesialis. Nah, di setiap beasiswa itu berbeda-beda juga syaratnya. Nanti yang terakhir ada program beasiswa afirmasi, yang mana beasiswanya berupa beasiswa penyandang disabilitas, beasiswa putra-putri Papua, beasiswa daerah afirmasi, dan beasiswa prasejahtera. Nah, nanti kalau ingin lebih tahu terkait apa aja syaratnya, karena setiap program tadi kan beda kan Hans, untuk syarat khususnya mungkin gitu. Nah, bisa Hans buka itu di lpdpkemenq.go.id di bagian kebijakan umum. Nah, di paling bawah nanti Hans akan bertemu dengan beberapa booklet untuk syarat-syarat dan ketentuan pendaftaran LPDP seperti itu Hans. Banyak banget ya informasinya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mencari tahu lebih lanjut nih mengenai informasi beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP, mungkin bisa nih mengunjungi situs lpdpkemenq.go.id. Nah, Fasya mau nanya nih gimana sih awal mula untuk mendapatkan informasi mengenai program beasiswa dari LPDP ini? Ya, untuk awal mulanya Falsya mungkin nih throwback lagi ya ke belakang.
awal-awal itu sebenarnya udah ada niat ya untuk melanjutkan pendidikan di S2, tetapi memang terkendala biaya. Udah mencoba untuk mendiskusikan hal ini kepada pembimbing udah yang di S1 kemarin. Nah, awal mula yang ingin udah daftar beasiswa adalah BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Tapi karena saran dari pembimbing udah untuk lebih baik daftar LPDP, karena ada jalur waktu itu yang beliau katakan kepada Uda, itu ada jalur kayak penerima beasiswa bidik misi seperti itu. Tetapi yang sekarang itu tidak ada, mungkin dulu ada ya, sepengetahuan Uda ya, kalau tidak salah ada dulu namanya beasiswa programnya untuk penerima beasiswa bidik misi seperti itu. Tetapi setelah udah searching lagi kan, ternyata tidak ada. Tetapi udah masih bisa mendaftar di jalur afirmasi prasejahtera, yang mana pada program ini udah bisa mendaftar disebabkan salah satu keluarga Uda itu mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos seperti itu. Maka udah daftarkan diri di program afirmasi prasejahtera. Begitu sih untuk awal mula udah mengetahui informasi itu ya dari dosen pembimbing udah gitu, karena ada niatan dan didiskusikan, Falsya. Oh gitu ya dah. Nah terus Hans mau nanya lagi nih dah, gimana sih dah cara regulasi atau tahap-tahap untuk mengikuti program beasiswa yang diselenggarakan oleh LPDP ini dah? Ya, untuk tahap-tahapnya mungkin ada, kalau yang udah jalan itu ada 3 ya. Yang pertama ada tahap administrasi, yang kedua ada tahap bakat skolastik, yang ketiga ada substansi. Nah itu bagi jalur yang non LOA. Jadi ada 2 jalur nih Hans, ada jalur LOA dan jalur non LOA. Kalau untuk definisi LOA sendiri mungkin lebih tepatnya itu surat penerimaan gitu kan, surat pernyataan penerimaan kita sebagai mahasiswa di universitas. Nah dari UDA itu kan yang non LOA tuh, jadi udah ada 3 tahap tadi yang udah disebutkan. Kalau yang pakai LOA itu ada 2 tahap. Jadi jika nanti teman-teman ingin mendaftar jalur LOA, itu teman-teman harus mendaftar ke kampus dulu, seleksi kampus dulu, nanti lakukan pengunduran kuliah, nah baru daftar LPDP kayak gitu. Untuk tahap-tahap di LPDP sendiri itu menjadi 2. Ketika udah pakai jalur LOA itu ada tahap administrasi dan tahap substansi atau wawancara nanti. Jadi itu mungkin yang lebih menguntungkan ketika kita lewat jalur LOA, karena kita udah diterima di kampus kan Hans. Jadi kita itu langsung ke wawancara, nggak perlu tahap skolastik atau nanti ujian TPA gitu, tes potensial akademik kalau nggak salah namanya. Nah mungkin nanti bisa dipertimbangkan bagi teman-teman yang ingin jalur LOA. Pun kalau ingin jalur non LOA itu kita diberikan waktu 18 bulan Hans untuk mendapatkan kampus. Jadi kita nggak perlu cemas, kita bisa mendapatkan kampus dalam waktu 18 bulan yang sesuai dengan nama kampus yang kita masukkan ketika memasukkan berkas administrasi. Jadi Hans, untuk yang jalur non LOA itu kita akan mengajukan 3 nama kampus kepada LPDP sebagai kampus target kita untuk berkuliah nantinya, kayak gitu. Jadi kemarin juga udah masukkan 3 nama kampus dan UNAN salah satunya. Maka dalam target 3 tadi udah dikasih waktu selama 18 bulan seperti itu. Pun jika udah nggak dapat dalam 18 bulan itu akan menjadi permasalahan gitu. Nah makanya kita harus gercep untuk mencari LOA dalam waktu 18 bulan. Kita nggak diterima 3 kampus kan, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan proses seleksi di kampus lain gitu, sampai kita dapat kampus lalu kita berkuliah gitu. Pokoknya kita dikasih waktu 18 bulan untuk mencari kampus Hans, baik itu di dalam 3 opsi pengajuan kita tadi atau di luarnya, seperti itu. Nah, jadi tadi udah jelasin nih cara regulasi ataupun tahap-tahap untuk mengikuti beasiswa dari LPDP ini. Nah, Fasya mau nanya lagi nih, ada nggak sih nanti kesalahan-kesalahan yang mungkin nantinya bisa bikin nggak lolos itu untuk program beasiswa dari LPDP ini udah? Oke, ini tentang kesalahan ya. Mungkin
untuk pertama kali itu kan kita seleksi administrasi ya Falsha ya. Nah daripada itu kita akan terlebih dahulu harus memastikan administrasi yang kita upload itu harus sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh PDP. Nah di sini nih kebanyakan orang yang gagal di tahap awal ini gitu. Dia yang seperti sertifikat TOEFL yang tidak sesuai ketentuan, yang lalu surat rekomendasi yang udah lewat dari waktu yang ditentukan gitu kan, dan beberapa syarat-syarat yang harus kita lengkapi dan harus kita penuhi sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh LPDP. Kayak gini ya Falsha, syarat yang dikasih LPDP itu udah baku gitu. Ketika kita mengupload, ternyata kita ada kesalahan sedikit aja, LPDP itu tahu gitu. Karena file-file atau berkas-berkas yang kita upload ke web LPDP itu akan diperiksa semuanya gitu. Jadi kayak kita memang harus teliti di sini. Kayak gitu Falsha. Nah, kedua Falsha, itu kebanyakan ya kita sebagai calon awardee ini kan mempersiapkan esai ya. Nah kita kebanyakan itu nggak kita baca ulang atau nggak kita review kembali ketika kita ingin melakukan tes substansi atau wawancara nantinya. Nah di situ sih menurut Uda yang banyak kekurangan calon awardee, kenapa dia bisa gagal gitu kan, karena dia tidak memahami esainya. Sebab esai itu akan kita bahas di wawancara nantinya oleh si pewawancara. Itulah yang akan didiskusikan selama wawancara. Selain ya ada sih kita juga ngisi data-data diri dan kepribadian gitu, kelemahan, kekurangan itu juga akan dibahas di wawancara nantinya. Nah, apa yang kita isi di web LPDP itu harus kita pahami, harus kita ingat gitu. Karena itulah kunci kita agar kita bisa lancar di wawancara. Selanjutnya kesalahan-kesalahan mungkin yang sering terjadi itu ketika wawancara sendiri. Ketika wawancara mungkin kita nggak tenang gitu kan, ngomong kita terlalu cepat dan kita mudah emosi gitu kan kalau dipancing sama interviewer. Karena di dalam wawancara nantinya kita juga akan diuji karakter kita gitu. Nah disitulah banyak yang kurang bisa mengendalikan diri seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman nantinya yang ingin mendaftar LPDP, persiapkan diri lebih matang lagi, baik secara keilmuan maupun secara emosionalnya nanti, agar ketika wawancara teman-teman bisa tetap tenang gitu. Nah, mungkin yang perlu diingatkan di sini kepada teman-teman yang ingin daftar LPDP, itu jangan hiraukan berapa orang yang banyak mendaftar seperti itu. Tapi hiraukanlah diri teman-teman yang masih belum sesuai dengan kriteria yang LPDP inginkan. Coba teman-teman evaluasi diri kan, seperti itu. Nanti apakah saya sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan LPDP, yang sesuai dengan visi misi LPDP, gitu kan. Nah, jadi teman-teman tuh nggak harus melihat berapa banyak orang yang mendaftar, karena itu kalau teman-teman melihat seperti itu, mungkin teman-teman akan lebih insecure gitu kan. Soalnya yang sepengalaman saya itu orang-orang yang mendaftar di LPDP sungguh sangat banyak CV-nya gitu kan, pengalaman organisasi, pengalaman volunteer dan acara-acara seminar, konferensi gitu. Itu sudah banyak pengalaman dari peserta yang lain gitu. Nah, jadi jangan lemahkan mental teman-teman, jangan buat diri teman-teman insecure gara-gara orang lain. Tapi cobalah pahami diri teman-teman agar kedepannya teman-teman bisa melengkapi diri teman-teman sesuai dengan kehendak LPDP seperti itu. Ya, bagaimana Falsha? Jadi gitu ya, udah kesalahan-kesalahan yang sering-sering terjadi. Nah, jadi bagi teman-teman yang ada rencana nantinya mau mendaftar beasiswa, jangan lupa persiapkan dirinya matang-matang. Dan jangan sampai ada kesalahan yang nantinya dapat membuat kita nggak lolos untuk program beasiswa dari LPDP ini ya. Tadi kan kita sudah membahas nih mengenai kesalahan-kesalahan yang bisa membuat kita nggak lolos beasiswa dari LPDP ini. Nah, dari Uda, ada nggak sih Uda punya tips dan triks untuk kita agar kita atau teman-teman yang mendengarkan podcast ini yang berencana nih mau mendaftar beasiswa dari program LPDP ini bisa lolos program beasiswa dari LPDP ini?
tips and tricks untuk teman-teman dan juga nih Valsya sama Hans jika nanti mau lanjut S2 dengan program beasiswa LPDP ya. Itu ada beberapa menurut Uda sendiri ya. Bagaimana kita bisa lolos? Itu yang pertama, Hans, mungkin bisa terlebih dahulu kita memperbanyak membaca gitu. Membaca aturan yang ada, membaca pengalaman-pengalaman orang, dan membaca apapun yang berhubungan dengan LPDP. Banyak membaca. Nanti dengan banyaknya kita membaca, kita akan lebih yakin dan lebih siap untuk menghadapi apapun rintangan yang ada di LPDP seperti itu. Nah, Hans, itu kita harus mempersiapkan matang-matang terkait esai kita, terkait esai itu kan udah ada ketentuannya ya di booklet yang kita unduh nantinya. Nah, jika kita udah matang dengan esai kita, maka insya Allah nanti ketika wawancara kita akan dapat meyakinkan interviewer. Nah, disitulah kita dilihat bagaimana kita menulis esai dan bagaimana kita menyampaikan isi esai kita itu kepada pewawancara. Berilah keyakinan kepada pewawancara bahwasanya kita akan berkontribusi kepada Indonesia. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya Hans, itu yang ketiga ya, untuk menghadapi tes substansi atau wawancara, itu perbanyaklah kita latihan wawancara dengan awardee LPDP yang telah melalui itu. Jadi nanti ketika kita wawancara, kita udah nggak canggung lagi, kita udah enjoy gitu kan, karena kita telah dilatih oleh awardee. Karena beberapa awardee itu memiliki pandangan berbeda-beda ya terkait bagaimana bagusnya kita berbicara dalam wawancara menghadapi interviewer LPDP. Nah, cobalah perbanyak latihan-latihan wawancara atau mock-up interview. Itu biasanya ada dilaksanakan oleh berbagai kelurahan universitas, ataupun nanti ada kayak Mata Garuda berbagai daerah, dan juga ada di Instagram itu Pejuang Beasiswa, kalau nggak salah Pejuang Beasiswa LPDP ya nama akunnya. Nah, itu akan menyediakan wadah untuk kita latihan interview gitu, kayak gitu Hans. Mungkin nanti bisa dicek berbagai akun-akun Instagram kelurahan-kelurahan LPDP di setiap universitas. Itu juga dapat membantu teman-teman nanti meraih informasi lebih terkait LPDP kayak gitu. Jadi persiapkan lebih untuk wawancara, karena kayak gini, di wawancara itu kita harus mendapatkan harus mendapatkan dua poin. Poin pertama itu nilai wawancara kita harus di atas passing grade yang ditentukan oleh LPDP. Yang kedua, kita harus mendapatkan rekomendasi dari pewawancara gitu. Nah, sering-seringlah latihan agar jawaban-jawaban yang kita berikan adalah jawaban yang terbaik. Kayak gitu Hans. Ayo semangat yang ingin mendaftar LPDP, sering-sering latihan untuk wawancaranya. Banyak atas tips dan trik yang udah kasih dah. Nah, semoga tips dan trik ini dapat berguna untuk teman-teman yang mau mendaftar nantinya. Nanya yang terakhir nih Uda, gimana sih perasaan Uda saat diterima dalam program beasiswa LPDP ini? Apalagi tadi setelah Uda ceritakan tadi, banyak gitu tahapan yang harus dilakukan dan juga nggak mudah pastinya kan. Nah, dan ada nggak motivasi untuk teman-teman yang pengen lanjut studi nantinya dengan program beasiswa LPDP ini? Wah, ini pertanyaan berat ya, bagaimana perasaan? Nah, gini sebenarnya Valsya, tentunya udah mendapatkan beasiswa ini juga dengan ya alhamdulillah ya Valsya, mendapatkan beasiswa ini merupakan suatu kesempatan berbahagia bagi Uda, yang alhamdulillah udah dapat melanjutkan pendidikan di jenjang S2 dengan program beasiswa LPDP yang memang udah nggak nyangka-nyangka gitu bisa diterima. Soalnya yang Valsya bilang tadi kan, untuk seleksinya aja sulit gitu kan, dan pesertanya juga banyak. Nah, di tahun 2023 itu batch 1 pendaftarnya kalau nggak salah udah sampai kurang lebih 15.000
700-an. Nah, yang diterima 3.000 berapa ya? Mendekati 4.000 lah kalau nggak salah. Itu kan jauh perbandingannya tuh. Nah, itu merupakan sebuah kesempatan yang sangat-sangat berharga bagi Uda untuk bisa melanjutkan, dan alhamdulillah udah merasa hidup kembali gitu. Setelah 6 bulan udah ikut seleksi LPDP dengan mood yang naik turun, perasaan yang kadang campur aduk gitu kan, antara optimis dan pesimis untuk diterima di LPDP. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar LPDP itu jangan pernah pesimis ya, karena ketika kita ingin melakukan sesuatu hal itu memang tergantung sekali dengan niat kita mendaftar LPDP untuk apa gitu kan. Kalau kita memang lurus niat kita mendaftar LPDP untuk melanjutkan pendidikan, insya Allah itu akan bisa gitu untuk diterima. Tapi terkadang niat kita itu menampakkan siapa diri kita ketika kita wawancara, seperti itu. Terus beberapa orang yang mendaftar LPDP ini tujuannya untuk membanggakan diri dia karena dia bisa mendapatkan beasiswa LPDP yang begitu bagus ini gitu kan. Nah, ada beberapa orang yang memang berharap dia bisa melanjutkan studinya di S2 gitu dengan program beasiswa LPDP ini. Jadi perlu lurus lagi niatnya untuk mendaftar LPDP, dan optimislah di setiap langkah, sertakan Tuhan. Jangan sampai karena kita merasa kita bisa, kita melupakan Tuhan, seperti itu. Dan bagi teman-teman yang benar-benar ingin ya mendaftar LPDP, maka persiapkanlah diri. Jangan takut kepada peserta lain, takutlah kepada diri sendiri yang belum maksimal di syarat-syarat yang diberikan oleh LPDP, seperti itu. Maka teman-teman persiapkan diri matang-matang, optimis bisa diterima di LPDP. Insya Allah teman-teman akan menjadi awardee LPDP tahun 2024. Semangat, tetap optimis. Wah, keren banget ya Uda. Terima kasih banyak atas motivasinya yang diberikan kepada kami. Nah, untuk teman-teman semua yang juga ingin mengikuti program beasiswa dari LPDP ini, boleh banget dipersiapkan dirinya dari sekarang. Nah, mungkin segitu dulu podcast dari kami mengenai program beasiswa dari LPDP RI. Terima kasih juga kepada Uda Ahmad Rida yang sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir dalam podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.